Berita pertama, jadi pemain termuda K4 yang cetak gol di Piala Asia, Marcelino Ferdinand langsung disebut ikon masa depan sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand berhasil menjadi sorotan dunia usai mencetak gol ke gawang Irak pada laga perdana grup D. Berkat gol itu, Marcelino resmi menjadi pemain termuda K4 yang sukses mencetak gol di ajang Piala Asia. Hebatnya lagi, keberhasilan Marcelino itu membuat dirinya disebut-sebut sebagai calon ikon masa depan sepak bola Indonesia. Sumbangan 1 gol Marcelino ini sekaligus menjadikannya sebagai pemain termuda K4 yang sukses mencetak gol di Piala Asia pada era saat ini. Informasi ini didapat dari satu akun pemandu bakat yaitu Talent Scout. Marcelino mencetak gol ke gawang Irak di usianya yang menginjak 19 tahun 4 bulan 6 hari. Pemain KMSK Diense ini kalah saing dari bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min yang berada di peringkat pertama. Pemain timnas Korea Selatan ini mencetak gol di Piala Asia pada usia 18 tahun 6 bulan 10 hari. Kendati kalah dari Son Heung-min, akun pemantau bakat itu benar-benar takjub dengan kedalaman skuad timnas Indonesia yang mayoritas dihuni pemain muda. Bahkan akun tersebut sampai mengungkapkan kalau Marcelino akan menjadi ikon sepak bola Indonesia. Berita kedua, Erick Thohir minta para pemain timnas Indonesia mikir usai dihajar Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara terkait kekalahan timnas Indonesia dari Irak pada laga perdana. Erick Thohir mengaku sangat senang saat Marcelino Ferdinand mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Sayangnya, di akhir babak kedua konsentrasi lini belakang timnas Indonesia buyar, sehingga Irak mampu mencetak gol lagi di babak kedua. Erick Thohir melihat tidak ada perubahan permainan yang dilakukan timnas Indonesia. Beberapa kali serangan yang dibangun selalu gagal melewati lini belakang Irak. Erick Thohir pun berharap untuk kedepannya para pemain timnas Indonesia bisa berpikir ulang terkait kekalahan yang dirasakan ini. Harus ada evaluasi segera agar bisa lebih tampil baik lagi di laga selanjutnya. Timnas Indonesia masih akan menjalani 2 pertandingan tersisa melawan Vietnam dan Jepang. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Berita ketiga, breaking news, Pratama Arhan resmi gabung Suwon FC, klub Liga 1 Korea Selatan. Fullback kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, resmi gabung Suwon FC, salah satu kontestan Liga 1 Korea Selatan tahun 2024. Kabar itu diumumkan Suwon FC di akun Instagram mereka. Arhan, pemain timnas Indonesia, saat ini bermain di Piala Asia sebagai pemain kunci timnas Indonesia. Kami dengan tulus menyambut Arhan yang akan dengan tegas membela Suwon FC. Tulis Suwon FC dalam unggahan mereka yang menampilkan foto Pratama Arhan. Sejauh ini belum diketahui berapa lama kontrak yang diterima Pratama Arhan. Satu hal yang pasti, pemain 22 tahun ini didatangkan Suwon FC secara gratis. Pratama Arhan didatangkan secara gratis karena bersama klub sebelumnya, Tokyo Verdy, sudah habis kontrak per awal Januari tahun 2024. Pratama Arhan sebelumnya 2 tahun membela Tokyo Verdy. Selama 2 tahun di sana, Pratama Arhan hanya 4 kali tampil di seluruh kompetisi. Karena itu, Pratama Arhan kini pindah ke Korea Selatan demi mengembalikan karir sepak bolanya yang terpuruk di level klub. Suwon FC sendiri bukanlah tim sembarangan yang mana kini mentas di kasta teratas Liga Korea Selatan. Sekarang harapannya bersama Suwon FC, karir sepak bola Pratama Arhan berkembang pesat. Berita keempat, Timnas Indonesia vs Vietnam, Shin Tae-yong ogah bandingkan Park Hang-seo dengan Philippe Rosier. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam pada matchday 2 grup D Piala Asia tahun 2023, Jumat 19 Januari tahun 2024. Laga ini bisa dibilang bergengsi mengingat rivalitas kedua tim yang tinggi.
Shin Tae-yong memiliki pengalaman yang mumpuni karena timnas Indonesia bisa dibilang cukup sering bersua Vietnam. Namun, Shin Tae-yong enggan untuk membandingkan kedua pelatih yang pernah menangani Vietnam yakni Park dan Trosier. Menurutnya, kedua pelatih memiliki kualitas yang sama bagusnya. Maaf, saya tidak bisa berkomentar soal itu, apalagi itu adalah soal pelatih lawan, kata Shin Tae-yong. Saya menghormati Coach Philip Trosier dan Park Hang-seo, jadi tidak elok rasanya jika saya mengomentari soal manajer lawan yang akan kami hadapi nanti. Sambung pria asal Korea Selatan itu. Laga nanti akan menjadi penting bagi kedua kesebelasan untuk mencuri kemenangan guna menjaga asa lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023. Pasalnya, timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menelan kekalahan di laga perdananya. Semoga timnas bisa meraih poin penuh saat melawan Vietnam. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Berita kelima, striker Vietnam sindir keras timnas Indonesia. Ada VAR di Piala Asia, kalian enggak bisa main-main. Laga timnas Vietnam vs timnas Indonesia itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 19 Januari tahun 2024. Jelang laga tersebut, kedua tim sama-sama menelan hasil minor. The Golden Stars Warriors kalah 2-4 dari timnas Jepang. Sementara itu, timnas Indonesia takluk 1-3 dari timnas Irak. Van Truong mengatakan bahwa pelatih puas dengan performa anak asuhnya. Penyerang berusia 20 tahun ini juga mengungkapkan banyak pelajaran dari kekalahan melawan raksasa Asia usai laga melawan Jepang. Coach Trosier cukup bangga saat kami tampil bagus melawan Jepang. Pelajaran terbesar yang saya dapat di laga melawan Jepang adalah keberanian tampil di laga besar, kata Van Truong. Lebih lanjut, striker Hanoi FC itu justru menyindir skuad Garuda yang tidak bisa main-main karena pertandingan menggunakan VAR. Timnas Indonesia tidak bisa berbuat nakal di laga nanti, kata Van Truong. Di sisi lain, pertandingan ini tidak hanya menjadi laga yang bergengsi, melainkan juga menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan. Pastinya, timnas Indonesia dan Vietnam bakal tampil ngotot untuk meraih kemenangan, untuk setidaknya menjaga asa lolos ke 16 besar.